Shalom, semangat pagi. Hari ini saya ingin berbagi informasi percobaan yang saya lakukan di dua tempat yang berbeda yang saya isi nasi sisa. Jadi saya masukkan 1 sendok nasi di tempat A dan 1 sendok yang sama di tempat B. Saya lakukan percobaan ini, saya ingin melihat bagaimana efek atau dampak dari kata-kata positif dan kata-kata negatif terhadap nasi sisa ini. Oke, saya melakukan riset ini sekitar 4 hari ya. Lalu di hari pertama, hari kedua, sampai hari keempat, saya memisahkan dua tempat ini, dan di tempat yang A, saya selalu sampaikan kata-kata positif. Pujian, kamu baik, luar biasa, semangat. Pokoknya saya sempat menulis di kertas 20-30 kata-kata yang positif. Jadi saya terus sampaikan itu 1 hari 2 kali, pagi dan malam. Saya juga sempat memutar lagu rohani di wadah yang A tadi. Sebaliknya, untuk tempat yang B, saya tulis juga di kertas untuk saya tahu apa saja kata-katanya yang negatif-negatif. Saya ucapkan itu 2 kali sehari, pagi dan malam. Dan juga saya putarkan musik yang beatnya keras, suaranya juga volumenya keras selama 4 hari tersebut. Ternyata ada perbedaan yang signifikan. Kedua tempat ini sama-sama timbul atau tumbuh jamur. Yang membedakan adalah di tempat A yang saya sampaikan kata-kata positif dan lagu rohani, warna jamur yang tumbuh itu dominasi putih, cerah. Ada sedikit kuning krem tapi dominasi putih. Sedangkan sebaliknya, untuk wadah yang B, yang negatif-negatif yang saya perdengarkan, itu jamur yang tumbuh berwarna gelap dominasi hitam. Abu-abu, hitam, pekat seperti itu. Ternyata dari percobaan ini saya dapati bagaimana efek dari kata-kata. Walaupun nasi ini tidak punya telinga, apalagi pikiran ya, tapi bakteri-bakteri yang menimbulkan jamur ini mendengar apa saja yang kita sampaikan. Apalagi kita manusia yang punya 2 telinga dan juga bisa mencerna kata-kata tersebut di hati pikiran kita. Bagaimana efeknya? Tentunya ini pilihan kita. Pilihan kita, apakah kita mau memperdengarkan kata-kata yang baik kepada telinga orang lain atau sebaliknya. Tentunya ajakan bagi kita hari ini, mari kita memilih untuk menyampaikan kata-kata yang baik, terlebih ucapan syukur kepada Tuhan. Mulai dari hal-hal yang kecil. Baiklah, judul bacaan renungan bagi kita hari ini tanggal 2 Maret ialah Kita Belajar dari Kristus. Ayat intinya tertulis dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Penjelasannya, hanyalah oleh bantuan guru ilahi itu, kita dapat mengerti segala kebenaran firman Allah. Di dalam sekolahnya, kita akan belajar bagaimana menjadi lembut dan rendah hati. Ia menunjukkan kepada kita bagaimana mengetahui segala rahasia kesalehan. Biarlah mereka yang menginginkan pendidikan yang setinggi-tingginya belajar bahwa Allah dekat kepada semua orang yang mencari Dia dengan segenap hati. Semakin sering seseorang melihat tabiat Allah, makin menjadi rendah hati dan makin rendahlah penilaiannya terhadap dirinya. Sesungguhnya inilah bukti bahwa ia memandang Allah, bahwa ia bersatu dengan Yesus Kristus. Kecuali kita lemah lembut dan rendah hati, kita tidak dapat dalam kebenaran mengaku
bahwa kita mempunyai pengertian tentang tabiat Allah. Manusia boleh menganggap bahwa mereka memiliki kualifikasi superior. Talenta-talenta mereka yang cemerlang, kepintaran yang besar, kefasihan lidah, kegiatan dan semangat boleh menyilaukan mata, menggembirakan kehendak hati, dan membangkitkan perasaan kagum dari orang-orang yang tidak dapat membaca di bawah permukaan. Tetapi kecuali kerendahan hati dan kesederhanaan dihubungkan dengan segala karunia yang lain-lain ini, sifat memuliakan diri dan meninggikan diri akan tampak. Kecuali tiap-tiap kualifikasi itu ditahbiskan kepada Tuhan, kecuali orang-orang kepada siapa Tuhan telah mempercayakan karunia-karunia berusaha mencari rahmat yang satu-satunya dapat menjadikan kualifikasi mereka itu berkenan kepada Allah, mereka dipandang oleh Tuhan sebagai hamba yang tiada berguna. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Barang siapa yang hatinya hancur dan ditaklukkan, yang telah melihat kenyataan yang mulia dari tabiat Allah, tidak akan menunjukkan kepongahan. Diri akan hilang di dalam keinsafan yang ada padanya tentang kemuliaan Allah yang ajaib dan keadaan mereka yang tiada berharga semata-mata. Semua orang yang menghargai kehidupan yang bahagia dan suci berjalan bersama dengan Allah. Tidak akan membiarkan sesuatu terbengkalai kalau saja mereka boleh mendapat kilasan kemuliaannya. Di segala tempat dan di bawah segala keadaan, mereka akan berdoa kepada Allah agar mereka boleh dibiarkan melihat Dia. Mereka akan menyayangi roh yang lembut dan menyesal yang gemetar pada firman Allah. Aplikasinya hari ini mari kita belajar kepada Yesus yang memiliki sifat lemah, lembut, dan rendah hati. Baiklah kita boleh memilah-milah kata-kata dalam pikiran kita untuk kita sampaikan kepada orang lain, sehingga setiap orang yang mendengar ucapan kita merasa termotivasi, merasa bersyukur kepada Tuhan, gantinya merasa tersakiti. Karena itu, mari kita coba melatih terus diri kita, terlebih lidah kita hari ini. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Setiap kali di akhir episode kita, saya terus mengajak kepada kita semua. Mari kita tetapkan waktu khusus untuk berdoa. Waktu khusus kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, di mana kita bisa menyampaikan segala beban kita, segala godaan-godaan yang telah datang kepada kita, dan terus meminta pertolongan Tuhan. Jika ada hal yang ingin Anda turut sampaikan, untuk sama-sama kita doakan bersama, Anda dapat menuliskan pokok-pokok doa tersebut di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak, kita akan melanjutkan bacaan renungan pagi kita esok hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.